Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berkaitan dengan mata kuliah bahasa Inggris. Pada kesempatan video kali ini yaitu berkaitan dengan penugasan ulangan akhir semester English Performance Tense. Sebelum saya melanjutkan materi saya mengenai materi bahasa Inggris, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanifal Ulama. Saya berasal dari Prodi Management, The Program Studi Management. Pada kesempatan video kali ini yaitu sebuah penugasan ulangan akhir semester mata kuliah bahasa Inggris, dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Tiara Diansari. Baik, langsung saja teman-teman, kita langsung ke pokok pembahasan materi kita kali ini. Pada kesempatan video kali ini mengenai penugasan ulangan akhir semester mata kuliah bahasa Inggris, ada dua table of contents yang udah saya buat, akan saya bahas pada video ini. Yang pertama yaitu tentang introduction, dan yang kedua mengenai present perfect tense. Oke, yang pertama adalah mengenai materi introduction, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan pengenalan diri. Beberapa hal yang harus diungkapkan dalam perkenalan di dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman, berikut adalah beberapa hal yang bisa kita ucapkan, yang bisa kita omongin dalam hal pengenalan diri. Tentunya teman-teman sudah tidak asing dengan hal memperkenalkan diri ya, tapi dalam hal ini dalam konteks yaitu bahasa Inggris. Yang pertama adalah nama ya. Tentunya dalam memperkenalkan diri kita harus mengungkapkan nama kita agar orang yang belum tahu kita tentunya harus tahu nama kita, seperti itu. Nah, untuk memperkenalkan nama terdapat banyak kalimat yang bisa digunakan. Berikut ini adalah beberapa contoh self introduction untuk memperkenalkan nama. Misalnya, "Hi, my name is Najwa Shihab." Artinya, "Halo, nama saya Najwa Shihab." Atau, "Hi, I am Najwa Shihab." Dengan bahasa Indonesia, "Halo, saya Najwa Shihab." Contoh di atas adalah cara memperkenalkan diri dan nama lengkap. Namun, kalian juga bisa memperkenalkan nama secara terpisah seperti di bawah ini contohnya teman-teman. "My first name is Najwa." Nama depan saya Najwa. "My surname is Shihab." Nama keluarga saya Shihab. "My family name is Shihab." Nama keluarga saya Shihab. "Hi, my last name is Shihab." Halo, nama belakang saya Shihab. Dan yang terakhir, "Hey, my nickname is Najwa." Halo, nama panggilan saya Najwa. Umumnya dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata perkenalan sebelum menyebutkan nama. Nah, dalam bahasa Inggris sebenarnya ada juga loh. Lantas apa bahasa Inggrisnya perkenalan? Yap, kalian bisa gunakan "Let me introduce myself", yang artinya izinkan saya memperkenalkan diri di awal kalimat. Jadi apabila digabungkan menjadi "Let me introduce myself, my name is Najwa Shihab", dengan artinya yaitu izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Najwa Shihab dalam bahasa Indonesianya. Oke teman-teman, selanjutnya dalam hal self introduction, hal yang harus kita ungkapkan yaitu ada umur, tanggal lahir, dan ulang tahun. Oke, setelah memperkenalkan nama, biasanya lawan bicaramu akan bertanya umur dan tanggal lahir. Nah, berikut ini adalah contoh self introduction untuk menyatakan umur yang bisa kita gunakan. Misalnya, "I am 15 years old." Saya berumur 15 tahun. Kemudian untuk memberitahu tanggal lahir dan hari ulang tahun, kalian bisa menggunakan cara berikut, yaitu "I was born in November 2001." Saya lahir pada bulan November 2001. Atau "I was born in 2001." Saya lahir pada tahun 2001. Sebagai catatan yaitu "on" digunakan saat menyebutkan tanggal, juga "in" digunakan apabila kita menyebutkan tanggal. Lalu hal yang harus kita ungkapkan yang selanjutnya ada tempat tinggal. Materi self introduction lainnya yang tak kalah penting yaitu menjelaskan tempat tinggal dan asal kalian. Misalnya saat ditanya
where are you from atau where do you come from. Nah, kalian bisa menjawabnya dengan menggunakan kalimat seperti di bawah ini. Misalnya, I am from Indonesia, saya berasal dari Indonesia. I am from Bandung, saya berasal dari Bandung. Namun kalau ditanya, where do you live? Kalian bisa menjawabnya dengan kalimat, I live in Margahayu, saya tinggal di Margahayu. Atau I live on Margahayu Street, saya tinggal di Jalan Margahayu. Atau I live at Margahayu Street number 23, saya tinggal di Jalan Margahayu nomor 23. Sebagai catatan, yaitu in digunakan untuk menjelaskan nama daerah, on digunakan untuk menjelaskan nama jalan, at digunakan untuk menjelaskan alamat lengkap berikut nomor rumahnya. Lalu hal yang diungkapkan selanjutnya ada hobi dan asal sekolah, teman-teman. Pertanyaan mengenai hobi merupakan pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, berikut ini adalah contoh self-introduction untuk menyatakan hobi. Misalnya ada, my hobby is reading, hobi saya membaca. Atau jika hobi kalian lebih dari satu, bisa menggunakan hobbies. My hobbies are reading and listening to music. Hobi saya membaca dan mendengarkan musik. Kemudian untuk memberitahukan asal sekolah, kalian bisa menggunakan kalimat I go to SMAN 1 Jakarta. Saya sekolah di SMAN 1 Jakarta. I am a student at SMAN 1 Jakarta. Saya murid SMAN 1 Jakarta. Atau I study at SMAN 1 Jakarta. Saya belajar di SMAN 1 Jakarta. Lalu hal yang kita ungkapkan selanjutnya ada mengenai cita-cita. Pertanyaan mengenai cita-cita juga seringkali ditanyakan sehingga kita perlu mengetahui cara menjawabnya. Berikut adalah contoh kalimat interrogation untuk menyatakan cita-cita. Misalnya, I want to be a doctor when I grow up. Saya ingin menjadi dokter ketika saya dewasa. Atau I want to build a school when I grow up. Saya ingin bangun sekolah ketika saya dewasa. Atau bisa menggunakan kalimat my dream is to become a doctor. My dream is to become a doctor. Saya ingin menjadi dokter. Lantas bagaimanakah kalau tidak punya cita-cita? Nah, kalian bisa menggunakan kalimat seperti di bawah ini contohnya, teman-teman. I don't know it, but I'm interested in the entertainment industry. Saya belum tahu, tapi saya tertarik dengan industri hiburan. Lalu, hal yang perlu kita ungkapkan adalah mengenai my likes and dislike. Yaitu ada mengenai my likes and dislike. Yang pertama adalah like atau suka, hal yang kita suka. Umumnya kalimat yang sering digunakan untuk menyatakan hal yang disukai yaitu my favorite food is makanan. Kesukaanku adalah makanan tentunya. I like, aku suka apa. Namun bila kelihatan keren, kita bisa ganti di atas menjadi kalimat seperti di bawah ini. Dan catatan hanya digunakan untuk person, thing, activity. Misal, I love, saya suka. I adore, saya mengagumi. I am into, saya suka. I am crazy about, saya tergila-gila dengan apa. I am mad about, saya tergila-gila dengan. I am keen on, saya tertarik dengan. I am a fan of, saya adalah penggemar dari bla bla bla. Hanya digunakan untuk person and thing. Contohnya, I can get enough of, saya nggak pernah bosan dengan. Atau I have a soft spot for, saya lemah dengan. Lalu ada hanya digunakan untuk thing and activity. I am, maaf agak kurang jelas. Intinya seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya ada mengenai dislike atau tidak suka. Lalu kalimat seperti apa yang digunakan untuk menyatakan hal yang tidak disukai? Nah, kalian bisa coba menggunakan kalimat di bawah ini. Hanya misal digunakan untuk person, thing, activity, yaitu I dislike, I despise, I can't stand, I am not crazy about, atau I am not a fan of, atau I am not keen on, atau I am not into. Hanya digunakan untuk thing and activity. Misalnya I don't appreciate, yang kita tidak suka intinya. Oke, yang selanjutnya adalah contoh text introducing. Misalnya gini, teman-teman. Inilah sebuah contoh kalimat text introducing yang sudah saya buat. Memperkenalkan diri saya. Kita mulai.
Hi, my name is Hanifal Ulama. I'm 20 years old. I was born in Pekalongan. Now I live in Jakarta Utara, Kelapa Gading. I'm a student of Pancasakti University, the management program. I like reading and listening the music. Gitu teman-teman. Oke, materi yang selanjutnya setelah introduction adalah pembahasan mengenai present perfect tense. Apa itu present perfect tense? Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masa berlanjut sampai sekarang atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di mana lalu namun efeknya masih berlanjut. Dilansir dari English Page, tense ini biasanya digunakan untuk membicarakan mengenai pengalaman atau perubahan yang melibatkan sebuah tempat. Rumus present perfect tense yaitu present perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb have atau has dan past participle. Verb menggunakan verb ketiga. Have digunakan untuk I, you, dan plural subjek seperti plural pronoun, the way, plural noun, both men, compound subjek dan kata hubung and, you, and, I, Tom, and Jack. Sedangkan has untuk singular subjek seperti third person singular pronoun he, she, it, singular noun Tom, man, past participle dibentuk dan menambahkan it, in, di, t, n, atau ni pada base form berupa regular verb. Pada base form berupa irregular verb untuk past participle tidak konsisten dikarenakan adanya perbedaan auxiliary verb dan kalimat. Rumus tense ini juga berbeda-beda. Selain untuk kalimat pernyataan positif, ada juga rumus untuk kalimat negatif dan juga kalimat tanya. Apa saja itu? Yaitu ada kalimat pernyataan positif, itu I, you, we, they plus have plus verb ketiga. Contohnya they have lived in Jakarta for a long time. Lalu ada he, she, it plus has plus verb ketiga. Contohnya he has learned English for 1 year. Lalu ada kalimat pernyataan negatif, yaitu I, you, we, they plus have plus not plus verb ketiga. Contohnya yaitu they have not lived in Jakarta for a long time. Lalu ada he, she, it plus has plus not plus verb ketiga. Contohnya itu he has not learned English for 1 year. Lalu ada kalimat tanya atau interrogatif, bisa disebut dengan kalimat interrogatif, yaitu have plus I atau you, we, they plus verb ketiga. Contohnya have they lived in Jakarta for a long time. Lalu ada has plus he or she or it plus verb ketiga. Contohnya has he learned English for 1 year. Berikut adalah beberapa adverb yang biasa digunakan untuk mengekspresikan present perfect tense. Ada yet, already, just, ever. Ada just, ever, never. Dan ketika kita berbicara dengan tindakan-tindakan yang belum selesai atau sebuah situasi tertentu, maka kita bisa menggunakan for, since. Seperti itu teman-teman. Lalu waktu yang tepat untuk menggunakan present perfect tense. Bagaimana mengidentifikasi sebuah kondisi bahwa sebuah kalimat memiliki bentuk present perfect tense atau kapan saat yang tepat untuk menggunakan tense ini? Kamu bisa memiliki ciri-cirinya sebagai contoh keterangan waktu alias time expression berikut ini, yaitu already, just, recently, lately, ever, yet. For plus keterangan waktu yang menunjukkan masa lalu hingga sekarang. Since plus keterangan waktu yang menunjukkan pertama kali kejadian atau kegiatan dimulai. Contoh kalimat present perfect tense. Contohnya ketika kita membicarakan pengalaman, I have been to France. I think I have seen that movie before. Joan has studied to foreign language. Dan contoh lainnya berikut ini teman-teman. Lalu ada contoh sebuah perubahan. You have grown since the last time I saw you. The government has become more interested in our education. Saya ulangi. The government has become more interested in arts education. Lalu ada kalimat Japanese has become one of the most popular course at the university since the Asian Students Program is established.
dan contohnya lainnya teman-teman. Lalu ada pencapaian atau hasil. Man has walked on the moon. Man has walked on the moon. Lalu ada our son has learned how to read. Doctor have cured many deadly diseases. Dan beberapa contoh lainnya. Lalu ketika misal ada aktivitas yang belum terselesaikan, James has not finished his home. Saya ulangi, James has not finished his homework yet. Susan have mastered Japanese but she can communicate. Dan beberapa contoh lainnya. Lalu ada beberapa aktivitas yang terjadi dalam kurun waktu yang berbeda. Misalnya, the army has attacked that city five times. Dan beberapa contoh lainnya teman-teman. Menggunakan present perfect dalam bentuk pasif, kita sudah melihat contoh-contohnya. Kita berbentuk aktif, yaitu ketika subjek digambarkan sedang melakukan suatu tindakan. Ketika kita menggunakan bentuk pasif, kita berfokus siapa yang menerima tindakan. Kita bisa menggunakan bentuk pasif ambil dalam semua tense dengan cara menambahkan verb to be sebelum kata kerja. Contohnya dalam present simple, bentuk pasif people collect the goods, bentuk pasif the goods are collected. Dan pada bentuk pasif simple, kalimat tersebut menjadi bentuk aktifnya yaitu people collected the goods yesterday. Bentuk pasifnya yaitu the goods were collected yesterday. Apabila diperlukan, kita bisa mengapresiasikan hal yang sama dengan present perfect. Bentuk pasif aktifnya yaitu people have collected the goods. Bentuk pasifnya the goods have been collected. Penggunaan tes ini dalam bentuk pasif sebenarnya sama tujuannya dengan bentuk aktif, yaitu untuk mengaplikasikan sesuatu yang baru saja terjadi, membicarakan pengalaman hidup, serta membicarakan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Dalam bentuk pasif dari present perfect, kita selalu gunakan has or have been plus verb ketiga. Berikut ini ada beberapa contohnya, yaitu the interest have been trained, the proposal have been written. Itu dia contohnya teman-teman di sini. Baik, terima kasih mengenai presentasi dari saya, semoga bermanfaat, dan I'm sorry apabila ada pengucapan saya yang kurang bagus dalam materi ini. Saya mohon maaf dan see you.